minta berkat rajin, minta disembuhkan mau, tapi disuruh hidup seperti Kristus malah kabur, itu bukan Injil, itu bisnis dengan Tuhan. Ditentukan standarnya untuk menjadi serupa. Jadi baiknya ini serupa, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke? Makanya yang ditentukan itu juga dipanggilnya. Maksudnya begitu. Bukan yang dipanggilnya itu ditentukan, bukan manusianya, standarnya. Maka bagus terjemahan kita, yang ditentukan itu dipanggil. Dipanggil ini dibenarkan. Dan yang mereka dibenarkan dan memberi diri dalam proses di atas itu, Allah turut bekerja itu, dia dimuliakan. Nah, ini ayat-ayat ini mesti dipahami dengan cerdas, tanpa disandera oleh doktrin, pandangan manusia. Harus pandangan Alkitab, pikiran Alkitab dan Roh Kudus, sang penulis Alkitab, akan menuntun kita hari ini. Ya, kalau misalnya ini satu buku ditulis oleh si A, ya, suatu hari si B menafsirkan tulisan si A. Adalah bodoh kalau saya minta petunjuk B tanpa minta petunjuk A. Oh, yang ditulis B jadi acuan. Tapi si penulis aslinya ini si A yang bersama kita. Harus lebih kita dengar daripada dengar si B. Kecuali Anda tidak percaya si A ada, udah nggak ada. Seperti orang Kristen yang tidak yakin Roh Kudus hadir menuntun secara nyata. Jadi pikirannya hanya disandera oleh pandangan teolog manusia masa lalu. Roh Kudus masih hadir, dia hadir terus saudaraku. Injil itu kabar baik. Baik menurut siapa? Menurut Tuhan yang bagaimana? Serupa. Itu inti Kristen dari tadi saya katakan itu. Inti kekristenan saudaraku. Jadi kalau kita menginjili artinya kita menunjukkan yang baik kepada orang. Supaya orang melihat yang baik itu. Ini loh model manusia yang merupakan inti dari proyek keselamatan. You percaya Yesus, you harus menjadi seperti dia. Bukan, you percaya Yesus, mari jadi orang Kristen. Itu yang salah. Akhirnya lahirlah orang Kristen yang tidak berkualitas. Karena Injil didevaluasi, jadi mengalami devaluatif seperti nilai rupiah terhadap dolar. Lalu orang Kristen yang menerima Kristen yang Injil yang didevaluasi tadi, jadi Kristen yang merosot nilainya. Ayo menjadi Kristen. Ya, you percaya bisa selamat. Maksudnya Om, you percaya saja Yesus Tuhan dan Juru Selamat, you selamat. Udah begitu ada bonusnya, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Ekonomimu dipulihkan, kutuk dipatahkan. Kamu menikmati kemakmuran di bumi ini, mati masuk surga. Asik kan? Cool. Keren kan? Ayo jadi Kristen. Kristen yang benar tuh begini. Mau jadi Kristen? Jual segala milikmu. Bagian kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Itu yang benar. Loh, yang ini kok diganti dengan Allah mana seperti Allahku. Ayo. Sungai Laut Kolsom terbelah, saudara, mana diberikan. Itu kan bangsa Israel. Jangan Kristen yang di dalamnya itu perjanjian lama. Ini Kristen perjanjian lama. Dan banyak sekali yang begitu. Ayo masuk Kristen nanti diberkati. Apalagi kalau kamu memberi perpuluhan. 30, 60, 100 kali lipat ganda. Ya begitu kok diurus loh. Hah? Padahal kalau Kristen yang benar, kamu mau jadi orang percaya? Mau? Mau Om. Kalau mau, kamu bukan milik kamu sendiri. Itu baru Kristen yang benar. Makanya takut kalau Kristen yang benar ditawarkan. Tapi jangan lupa bro, hidup kita singkat di dunia ini. Tapi saudara, logika duniawi sudah merasuk di pikiran
komunitas yang berkompromi dengan dunia sehingga melakukan penyesuaian atau konformisme. Dan itu sebenarnya sudah ditakutkan oleh Paulus. Aku takut kalau kamu disesatkan oleh kesetiaan yang sejati kepada Kristus seperti Hawa diperdaya oleh ular. Jadi kamu tidak menjadi perawan suci. Maksudnya perawan itu apa sih? Kalau perawan secara umum itu wanita yang belum tersentuh pria gitu kan. Tapi kalau perawan Kristus itu artinya manusia yang tidak tersentuh oleh cara hidup anak dunia. Itu baru perawan. Tapi dulu tersentuh Pak, ya dulu. Sekarang diubahkan Tuhan. Kalau wanita sekali tersentuh oleh pria, nggak bisa. Sudah tidak perawan lagi, bisa. Tapi dalam kekristenan kita diubah menjadi manusia baru. Dan kebaruan ini harus dibawa terus sampai pada akhirnya waktu kita menutup mata, kita didapati berkenan di hadapan Allah. Itu saudaraku. Jadi saudara, yuk kita kembali di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi ya. Tapi sebelum ini saya masih jelaskan apa itu menginjil. Menginjil bukan berarti salah berkata Yesus juru selamat. Oh itu bisa, bukan tidak. Tetapi kalau kita memahami pengertian Injil yang sejati, dimanapun kita berada, kita menjadi terang, menjadi garam. Ya. Kita mempengaruhi, kita memberi terang itu bisa terang dengan terang ada kita bisa bedakan putih, coklat, hitam dan seterusnya bukan. Nah kita mau menunjukkan bagaimana manusia yang dikehendaki oleh Allah itu. Kepada siapa? Yang terpanggil. Yang terpanggil, terpilih jadi umat pilihan. Jadi kita hidup di tengah-tengah masyarakat, Tuhan pasti akan tunjukkan kepada kita orang-orang yang terpanggil. Jadi kalau ada orang tidak menjadi Kristen, ya sudah jangan paksa Kristen. Kamu kalau tidak masuk Kristen, kamu masuk neraka. Loh, yang terpilih. Jadi mereka gimana Pak? Ya mereka akan dihakimi menurut perbuatan berdasarkan hukum yang dia pahami. Tapi Pak kalau mereka membenci Kristen, pasti mereka juga membenci seagamanya. Coba aja ada gak orang yang membenci orang Kristen tapi menyayangi orang seagamanya? Rasanya tidak ada. Ada kali Pak, ya coba yuk cari deh. Kalau orang benci terhadap orang lain itu pasti terhadap siapapun dia akan benci. Dia akan benci kepada orang beragama lain juga yang berbeda dengan agamanya. Dan apa itu ada agama yang begitu? Itu kan karena rekayasa pikiran manusia yang serakah, yang tidak jarang menggunakan agama sebagai kendaraan untuk mencari kedudukan, kekayaan, popularitas, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perlu persoalkan itu. Sekarang yang penting kita menjadi saksi. Kalau saya nih, saudara kalau tidak mau percaya tidak apa-apa. Ini misalnya orang beragama lain. Saya tidak maksa dia menjadi Kristen. Pembantu, asisten rumah tangga, sopir, dan ya, pegawai-pegawai saya yang lain. Saya menjadi saksi. Kalau saya datang di tempat di mana saya punya usaha beberapa waktu yang lalu ya dulu ada percetakan. Mereka memanggil saya Baginda. Saya tidak suruh panggil Baginda. Baginda datang loh. Tapi biasanya kalau saya datang saya bawa nasi padang bungkus. Nanti kalau ada orang jualan apa gitu, ting 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 ting, panggil, rame-rame semua makan. Habisin, ayo berapa sih gitu. Baik. Nah, tidak jauh dari situ saya punya kampus. Saya pernah diisukan buruk oleh orang-orang tertentu. Pegawai saya orang non-Kristen loh. Dia bilang kita tikam aja itu orang siapa itu yang jelekin Baginda. Loh bisa begitu saudara. Ya tentu saya tidak merasa bangga dibela mau. Enggak, siapa itu yang berani jelekin Pak Eras? Kita habisin. Bukan orang Kristen saudara, mayoritas bukan. Kenapa? Kita baik, jadi kesaksian.
Ya kita juga tentu mengajari, ayo kita mengampuni. Paling tidak dia tidak membenci kita, dan Tuhan berkata yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Secangkir air putih yang diberikan kepadamu tidak hilang upahnya. Ini konteks zaman Yesus, orang-orang Kristen yang teraniaya atau Tuhan Yesus sendiri. Mereka mungkin bukan menjadi Kristen, tetapi mereka tidak membenci orang Kristen. Loh, ada begitu kok dirubah. Wah, Pak Eras kalau begitu gampang ya masuk surga. Oh enggak, kalau Anda Kristen you must be like Jesus, must be like him, must be like him. Harus seperti dia. Kurang dari itu Anda nggak selamat. Karena selamat harus dikembalikan ke rancangan semula. Nah, satu aspek, satu kutub gampang banget ya. Orang bisa surga. Enggak gampang, dihakimi kok. Yang tidak mengasama seperti diri sendiri masuk neraka. Tapi Kristen gampang ya? Enggak, harus seperti Kristus. Nah, ini konsepnya banyak orang Kristen begini. Pokoknya kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga, beres. Nanti kalau di pengadilan, wah hakimnya Yesus. Terus Tuhan Yesus berkata, iya itu orang Kristen. Hai malaikat, itu orang Kristen, pindahkan. Enggak. Dihakimi menurut perbuatan. 1 Petrus 1 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat yang ke-9, 10. Nggak ada, berdasarkan iman itu nggak ada. Karena iman itu abstrak. Yang tidak abstrak itu perbuatanmu. Jadi kalau kau punya iman, tidak abstrak perbuatanmu. Kalau imannya orang Yahudi itu didasarkan Taurat. Percaya oleh Yahweh, seremonial, nyembah-nyembah dengan seremonial dan Taurat. Kristen dalam roh dan kebenaran. Yang gimana itu? Dengan perbuatan itu. Setiap ucapan itu. Nggak gampang saudaraku. Maka Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih itu yang serupa dengan Yesus itu. Aduh saudara, maka yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus di Lukas 14 berkata kepada orang-orang, kau ikut aku. Hitung dulu anggarannya. Kalau kamu bangun warteg, warung Tegal maksudnya, cukup dengan menggali setengah meter kau buat bangunan pakai gedek atau pakai bambu dianyam, bisa. Kalau kamu membangun hotel bintang 5+ lantai 40 lantai, kamu mesti buat fondasi sedalam 50 meter. Nah, Kristen kita itu, kata yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Artinya standar moralnya tinggi. Makanya kalau pergaulan yang buruk bisa merusak moral habits. Ya, saya ulangi ya, secara individu kita menghadapi pengaruh dunia. Oke? Secara komunitas gereja menghadapi perubahan dunia. Nah, yang bertanggung jawab itu para teolog dan pemimpin-pemimpin nih. Pendeta-pendeta bagaimana mewariskan kekristenan dari generasi ke generasi. Tadi sudah saya beritahu ya, sejak kekristenan diterima ramah oleh penguasa, yang disibukkan doktrin, yang diwariskan doktrin. Pergeseran. Saya bukan anti doktrin. Saya tidak anti doktrin. Saya ketua STTE, saudara, ketua Sekolah Tinggi Teologi, maksud saya ekumene. Saya juga ketua umum atau ketua eksekutif Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia yang membawai sekian ratus STT di Indonesia. Ya tentu saya harus berteologi, tentu saya harus mendukung Sekolah Tinggi Teologi. Tetapi jangan sampai kita ini meleset. Yang harus diwarisi dari Tuhan itu karakternya, moralnya, wataknya, kehidupannya. Nah coba lihat pergeseran-pergeseran ini lalu ketika belajar mengenai penginjilan. Penginjilan untuk
penginjilan perkotaan. Begini, begini. Penginjilan untuk perdesaan. Begini. Bukan salah, bisa ada benarnya. Intinya Injil itu kabar baik. Baik menurut siapa? Baik menurut Tuhan. Yang bagaimana serupa dengan Yesus. Jadi ketika kau menginjili, kamu itu menampilkan kehidupan yang diubahkan. Dari manusia berdosa bukan hanya menjadi baik. Dari manusia berdosa, baik serupa dengan Yesus. Tapi karena pergaulan yang buruk merusak moral habits ini. Nah ini yang disedihkan, didukakan oleh Paulus dan tentu didukakan oleh Roh Kudus. Itu ini loh. Kehidupan seperti Yesus. Maka udahlah, saudara jangan banyak bicara deh. Jangan banyak debat-debat. Lihat hidupmu, lihat kelakuanmu. Udah, saya juga lihat kelakuan saya juga, saudaraku. Ya, jangan banyak teori. Saya juga melihat orang-orang yang kelihatannya giat dalam pelayanan, penginjilan, misi. Ya keluar duit juga, wah himpun juga pendeta-pendeta beri bantuan-bantuan untuk para pendeta. Bagus, tapi ingat intinya apa? Bukan hanya membuat pendeta yang penghasilannya pas-pasan bisa makan anaknya sekolah. Oh, bukan hanya begitu. Pendeta-pendeta yang anaknya nggak bisa kuliah, kita bantu anaknya kuliah. Bagus, bukan hanya itu. Bagaimana para pendeta ini pikirannya diubah untuk bisa memahami inti Injil itu, saudaraku. Sehingga ketika hidup di tengah masyarakat benar-benar menjadi terang dan garam dunia. Itu intinya.